Halo, assalamualaikum. Ini video buat khusus ya. Jadi saya buat untuk teman-teman di grup Gibah Forex khususnya yang ngikut sinyal AFX intraday. Jadi saya juga kan follow. Jadi saya sama Pak Fik itu punya asisten. Terus kita nyuruh mereka yang OP gitu, mereka yang entry lah kasarnya gitu, sesuai sama di sana. Nah, dari sekian kita trial dan juga Pak Indah juga diskusi kita trial, jadi sebenarnya teman-teman ini nggak pernah menghitung bagaimana kekuatan si balance tersebut untuk menahan floating. Paham nggak? Gimana cara ngitungnya? Apakah dari lot? Bukan. Kalau lot jelas. Jadi contoh misalnya $1.000 berarti kan 0,01 atau 0,02 gitu kan ya. Tapi yang paling terpenting adalah kita menghitung kemungkinan terburuk. Paham nggak? Kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk itu sebenarnya bukan hit SL semua, bukan. Kalau hit SL semua, itu jarang lah. Kalau antariksa plug gitu kan sampai semua sinyal tuh habis gitu hit SL semua itu nggak pernah. Tapi yang sering itu meledak. Si akunnya meledak. Karena akunnya nggak kuat. Nah, nggak kuat ini sebenarnya bukan dari lot doang. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan pair yang di-follow. Paham nggak? Pair yang di-follow. Nah, saya contoh pakai kalkulator, kita hitung-hitungan aja. Contohnya begini, misalnya teman-teman balance 1000. Entah itu dolar atau itu sen ya, misalnya 1000. Nah, 1000 kita ambil, sebentar, modalnya misalnya 1000. Terus lot yang digunain itu misalnya 0,02, misalnya gitu ya, 0,02. Karena kita ada TP1, TP2, TP3 dominan, pada follow-nya itu 3 sinyal, bener nggak? Jadi GBP USD misalnya sell, nah teman-teman follow-nya 3 kali tuh, ya kan? 0,02, 0,02, 0,02. Total 0,06 per pair. Nah, garis bawah ini. Berarti total kali 3 kan, berarti sama dengan total 1 pair itu sama dengan 0,06. Nih, pahamin. Kemungkinan terburuk floating floating floatingnya floating minus ya, floating minus itu misal kita anggap di 80 pips ya, atau 800 poin. Kemungkinan terburuknya di 80 pips. Kalau teman-teman yang nggak paham apa itu antariksa yang saya bahas, skip aja karena ini udah beda versi. Ini untuk teman-teman yang dari awal mengikuti grup Gibah Forex ya. Kalau yang baru, ikutin aja diskusi ini gitu. Kalau mau misalnya ke sana nanti bisa diskusi sama Pak Indra gitu. Karena kita sekarang tidak membuka akses free lagi dari Ibo untuk ke antariksa. Karena banyak yang mau coba hacking. Maksudnya hacking itu jadi banyak yang mereka lihat antariksa tapi karena Ibo memberikan fasilitas akses gitu kan ke member Ibo yang kita pilih, ternyata malah jadi apa namanya? Cara mereka untuk hanya sekedar gabung di Ibo gitu. Nah, itu kita udah diblok lah kasarnya gitu. Nah, balik ke perhitungan yang barusan. Jadi begini, contoh ini kita satu pair itu berarti 0,06 ya. Berarti kalau 0,06 dikali anggaplah kita 80 pips. 4,8 dolar. Paham ya? Jadi kan kalau kalau kita TP 100 pip itu 6 dolar, bener nggak? Ya kan? Nah, berarti sama dengan satu pair jika, nah kemungkinan terburuk. Jadi teman-teman juga harus hitung kemungkinan terburuk. Jadi satu pair jika memiliki kemungkinan terburuk dengan floatingnya adalah 80 pips, maka satu pair, nih baca, satu pair sama dengan membutuhkan minus 4,8 USD. Kita anggap USD di belakangnya 4,8 USD. Nih, pahamin. Jadi kalau teman-teman punya balance-nya 1000, misalnya 1000 ya,
balance 1000. Jadi kalau misalnya 1000 dibagi 4,8, sorry, 1000 itu kan kalau teman-teman harus tahu stop out ya, stop out ya. Jadi MC itu ada namanya stop out. Jadi kalau balance 1000 untuk batas floating itu maksimal biasanya di 70%. Jadi kalau teman-teman, maksudnya sisanya tuh 20-30% tergantung broker. Kalau Just Forex setahu saya itu sampai di 30%. Nanti dari 30% itu kalau ada yang floating lagi, makin 30% lagi, makin floating, ada yang floating lagi, makin dikurangi lagi sampai benar-benar nol. Dan semua broker kayak begitu. Cuma apa namanya, stop out pertama itu di 30%. Anggaplah teman-teman dari 1000 ini kita punya resiko $700. Bener nggak? $700. Nah, yang kita takutkan itu jangan sampai kena stop out. Paham kan? Jadi 700 dibagi 4,8 dolar sama dengan 145. Betul nggak sih? Sebentar. Saya hitung dulu. Enggak, sebentar. 0,02 sorry kali 3 sama dengan 0,06. 0,06 kalau 100 pip itu berarti $6, betul kan? Hmm, 6. Bentar, coba. 0,06 dikali 848 dolar. Kalau $48 bukan 4,8 ya, karena hitungannya poin bukan pips. Jadi 800 poin itu sama dengan pips. Sorry. Atau 80 pips. Sorry. Nah, satu pair itu bisa floating $48. Nah, kelihatan kan? Jadi, kalau balik ke sini, teman-teman punya balance 1000 dan kita di kepala kita paham kalau saya floating itu jangan sampai lebih dari $700. Karena kalau sampai $700 itu deket banget sama apa namanya? Sama stop out gitu ya. Gak usah dibingungin sama leverage gitu. Karena leverage itu dipakainya itu adalah untuk meningkatkan nilai open posisi, nilai lot teman-teman yang dipakai. Jadi misalnya kalau 1:500 misalnya, teman-teman balance-nya $500, berarti maksimal lot mungkin 2 lot, 1 kali entry gitu. Tapi kalau dikalikan sekian kan bisa sampai 5 lot tuh sekali entry, itu kayak begitu. Jadi itu sebenarnya minusnya itu untuk teman-teman yang nggak bisa menghitung nah terus gatel OP terus dan nggak tahu sebenarnya itu udah ngelewatin margin maksimal banget gitu dari yang floating malah makanya cepet MC stop out dulu baru MC kan margin call kan semuanya tuh habis gitu. Oke, kita balik lagi sini. Anggaplah 700 ini dibagi 48 sama dengan 14 pair. Paham nggak? Jadi kalau teman-teman punya balance 1000, itu misalnya kita anggap 70% untuk floating, itu sama dengan $700. Jadi teman-teman itu hanya bisa ngikutin itu 14 pair maksimal dengan kemungkinan terburuk semuanya floating 80%, 80 pips gitu. Kita ambil terburuk gitu. Nah, bagaimana meminimalisirnya? Teman-teman bisa kurangin jadi 10 pair. Paham kan maksud saya? Jadi 10 pair aja untuk balance 1000 ini dengan 0,02. Kalau mau banyak gimana? Ya lotnya dikecilin. Jadi 0,01. Coba sekarang bayangin. Kalau teman-teman open posisinya misalnya 0,05 dengan balance 1000. Ya. 1000 berarti 700 ya. Berarti kan 0,05 dikali 3. Berarti kan 1,5. Bener nggak? 1,5 itu dikali misalnya 800 poin. Berarti $180 floating minus, bener nggak? Nah, sekarang 700 dibagi 120. Cuman 5. Jadi kalau teman-teman OP ikut follow dan 0,05 semua entry-nya pek gitu kan, 10 pair aja meledak itu akun. Langsung stop out. Paham nggak maksud saya? Nah, itulah teman-teman yang semua rata-rata itu tidak menghitung sampai detail ini gitu. Makanya saya sendiri dimaksimalin. Kalau balance-nya 500, maksimal berarti cuma 50
eee, entry sorry, kalau 500 berarti cuma 20 kali entry, itu pun 20 kali entry, enggak 20, 10 mungkin kalau nggak salah. Itu cuma 0,01, paham ya? Nah, terus gimana entry-nya? Kalau sudah ada yang TP. Paham kan maksudnya? Jadi kalau misalnya teman-teman follow 3 sinyal dan mungkin satu, anggaplah kita berarti karena ini 3, anggaplah ini 14 pair ya. Misalnya kita ambil 10 pair berarti sama dengan 30 posisi. Bener nggak? Karena kan satu kali entry 3. Nah, dengan 30 posisi begini, teman-teman bisa kalau ada yang TP beberapa, nah baru teman-teman ikut sinyal lagi yang aktual gitu. Jadi jangan semua sinyal di-follow, nanti meledak akunnya. Memang awal-awal teman-teman grow, kita kan nggak tahu market seperti apa. Lama-lama tahu-tahu plug floating semua. Meledak akun nggak kuat karena ini apa? Karena mau di cut loss nggak bisa, teman-teman bingung kan mau di cut loss sayang, ya kan? Nah, akhirnya apa? Nunggu sampai meledak kan nggak begitu. Nah, jangan sampai terulang lagi, silahkan dihitung dulu balance-nya berapa. Jadi sebenarnya itu bukan masalah, saya sendiri ngalamin beberapa minggu kemarin saya sampai benar-benar bukan dari efek ya, dari saya trading sendiri, itu benar-benar saya salahnya itu bukan dari strategi. Saya strategi analisa, ya kalau saya bilang bagus lah, nggak jelek-jelek amat kalau analisa saya gitu. Tapi kok kenapa saya sampai loss-nya habis-habisan gitu kan, sampai di atas 1.500 kemarin coba. Ternyata salah salah dari manajemen lot. Manajemen pengambilan pips, manajemen target pips, manajemen stop loss, manajemen floating, manajemen menahan floating plus dan floating minus. Nah itu, hanya itu. Jadi kalau strategi sinyal sama, bener nggak? Jadi kalau misalnya ada sinyal bagus gini, ya namanya juga sinyal. Ini jangan di follow dulu kalau teman-teman akunnya tidak memadai. Bukan masalah ini, kalau saya misalnya ada sinyal terus kita entry stop loss, ya sudah, toh itu kan hanya sepersekian persen, ya kan? Teman-teman, jangan jangan sampai kayak kayak maksudnya jangan aura-aura binarnya jangan dibawa gitu, jangan all in all inan. Ini teman-teman kalau ikut semua sinyal itu berarti sama dengan all in, ya gitu. Jadi nggak apa-apa, growth-nya itu pelan aja, nggak usah dipaksa untuk ratusan persen, puluhan persen. Kalau mau persenan besar, ingat risk juga harus mau besar. Jangan pernah berpikir pengen punya return yang gede, tapi nggak mau punya resiko. Ya kan? Investasi di mana-mana sama. Kalau returnnya tinggi, otomatis risknya juga tinggi. Kalau returnnya kecil, otomatis risknya juga kecil. Jadi kalau misalnya di AFX, teman-teman bisa bikin stabil tuh akun. 1.000 misalnya seminggu cuma 10%, sebulan misalnya 20-30%. Setahun udah 120%. Jadi kalau teman-teman punya modal 1.000 disimpan tuh jadi 20 juta akhir tahun. Cuma follow-follow doang, biarin. Kalau nggak bisa ngerjain gimana? Kasih orang yang ngerjain. Kasih admin. Suruh adminnya yang follow, kasih orang yang kerja kan gitu. Paham kan maksud saya? Gitu, Pak. Jadi jangan kalau mau memang cuannya gede, kayak kita di binary trading seperti biasa, dipisah. Makanya kenapa antariksa itu kelasnya itu sampai bisa kasarnya kita promosi itu sampai ke luar negeri. Ada yang sampai di Rusia, ya kan, sampai di Iran. Karena mereka yang equity-nya benar-benar gede. Nggak ada yang equity mereka yang cuma 100-200 dolar tuh nggak ada. 1.000, 5.000, orang mereka bayar aja pakai Bitcoin, pakai apapun itu. Nah, paham kan maksud saya? Jadi mereka sudut pandangnya berbeda. Ketika ada sinyal dengan entry yang banyak, mereka sudah tahu floatingnya harus sekian dan persentase dengan akunnya seperti sekian. Nah, teman-teman ini kan baru banget nih hijrah ke forex. Jangan sampai nyari pelarian dari binary ke forex, ternyata di forex malah lebih ambles dibandingkan di binary. Salahnya cuma satu, gara-gara tidak menghitung. Gitu. Sama lah kasarnya kayak kita bisnis. Ya nggak? Bisnis kan masalah hitung-menghitung. Hitung profit, ada uang setan, ada uang apapun itu. Ada uang masuk, uang keluar yang kita nggak tahu. Uang goib, apapun itu. Bener nggak? Nah, kayak begitu. Jadi teman-teman juga harus memperhitungkan kayak begitu. Nah, kalau mau presentasi besar, ingat risknya juga harus besar. Dipisah akunnya. Akun yang misalnya scalping yang ini terserah. Kayak begitu. Jangan digabung.
Malah saya juga scalping dipisah, ada yang PO, ada yang entry langsung, tapi sekarang masih nyampur. Yang PO yang entry langsung gitu. Tapi emang saya niatnya, oh ini PO, ini khusus PO aja gitu kan, ini entry langsung gitu. Itu untuk scalping sendiri saya bagi lagi jadi 2 gitu. Kalau yang terakhir itu di handle sama si Desi yang kemarin admin kontes. Kayak begitu. Ya, jadi saya lihat kok di grup pada sepi. Kenapa gitu kan? Emang kita kurang apa, bener nggak? Dikasih sinyal udah, dikasih edukasi udah, terus dikasih materi trading sudah, cara scalping sudah, beberapa member juga saya invite ke channel pribadi saya, di Intense juga sama Pak Indra, masih sepi. Ya, apakah sepi ini gara-gara di grup ini apa namanya hal-hal lain selain trading gitu? Gitu dong. Maksud saya teman-teman nih masuk Gibah Forex itu sudah free. Ya kan? Diskusi, sok sediskusi-diskusinya. Kita bahas apa yang salah, apa yang bagus. Kita perbaiki bareng-bareng. Bukan jadi cuma saya, Pak Ina, Pak Vicky doang yang banyak ngobrolnya. Saya tanya kenapa? Ya karena ada beberapa yang ikut sinyal antariksa meledak. Wah mereka ini nggak ngitung apa kan gitu. Ya kan? Lotnya pengen gede, pengen sekian, gini-gini. Jangan begitu Pak. Jangan lihat SS profitnya. Ya bener nggak? Tapi lihat equity-nya berapa. Ini bahasnya intraday bukan scalping. Kalau scalping kan bisa instant profit, bisa instant MC. Lihat apa namanya uh, balance yang startnya itu berapa gitu. Jadi kalau misalnya 10% dari $100, ya cuma $10. Sehari $10. Buat apa? Makan juga nggak cukup misalnya. Belum sama ini sama ini. Ya bukan lotnya ditambahin. Bukan pere ditambahin. Dan bukan juga jadi senin kasarnya. Kalau benar-benar mau di senin, ya udah sabar. Kalau mau, balance-nya digedein. 1.000, 10.000. Caranya sama. Kalau 10% dengan $100 berarti $10. Kalau dengan 1.000 berarti $100. Atau dengan 500 berarti $50. Kan begitu. Benar nggak? Caranya sama. Jangan sampai balance besar, lotnya digedein juga. Tetap stabil aja. Gitu. Malah naiknya cuma sepersekian. Nggak apa-apa. Yang penting tumbuh. Coba teman-teman sekarang kalau punya duit 2 juta, 3 juta, atau 5 juta mau disimpan di mana? Buat berkembang. Bener nggak? Deposito. Kan nggak gitu juga. Mau beli apa coba? Mau diapain? Kalau punya keahlian sendiri. Iya kan? Gitu Pak. Jadi coba berpikirnya tuh kalau teman-teman balance masih di bawah 1.000, masih di bawah 5.000 atau 10.000, saya juga sama kok, belum sampai 10.000, belum sampai 5.000 kok. Gitu. Kita berpikirnya itu gimana caranya akunnya tumbuh dulu. Tumbuh berkembang sambil kita ngasah gitu. Jangan bermimpi jadi trading for living kalau modalnya aja tidak seperti trader for living yang orang luar sana. Bener nggak? Gitu. Makanya saya bilang apa? Jangan simpan banyak telur dalam satu keranjang. Minimal teman-teman punya 2 pipa. Ada kerja yang masih kerja, bisnis ini, forex yang masih forex. Sampai equity-nya benar-benar besar. Begitu. Ya, jadi di grup tolong dong, jangan sepi. Nggak enak saya lihatnya. Maksudnya seakan-akan saya sama Pak Enda sama Pak Vicky ini mau menjerumuskan gitu. Padahal kan kita ngedukasi ulang, udah, ngasih materi udah, semuanya udah. Jadi apa nih yang salah gitu. Kita ngasih rules udah, semuanya udah. Tapi ternyata mungkin kami kira teman-teman sudah sepemikiran dengan kami untuk memperhitungkan ini. Ternyata kan belum. Nggak nanya pula. Begitu ya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.